Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertemu di pertemuan yang kedua, di pekan yang kedua ini ya. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu kita akan mempelajari tentang akar pangkat 3. Akar pangkat 3 ini kebalikan ya dari pangkat 3. Nah, silakan buka buku paketnya halaman 86 sampai 87. Di situ ada materi akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari suatu bilangan adalah bilangan lain yang jika dipangkatkan 3 dapat menghasilkan bilangan tersebut. Akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Akar pangkat 3 dilambangkan dengan ini ya. Kalau dulu kan di kelas 4 itu akar pangkat 2 ya. Di kelas 5 ini akar pangkat 3 seperti ini. Nah, A pangkat 3 sama dengan B. Maka akar pangkat 3 dari B sama dengan A gitu ya. Akar pangkat 3. Bentuk akar pangkat 3. Nah, bentuk seperti ini adalah contoh bentuk akar pangkat 3. Ini ya. Ini contoh akar pangkat 3. Nah, kalau ini dibacanya adalah akar pangkat 3 dari 8. Nih, akar pangkat 3 dari 8. Selanjutnya, nah kalau ini apa bacanya? Ini adalah akar pangkat 3 dari 64. Kalau ini, oh maaf ya, ini harusnya 3 ya, bukan 27. Akar pangkat 3 dari 27. Ini akar pangkat 3 dari 125. Nah, selanjutnya adalah menentukan akar pangkat 3. Nilai akar pangkat 3 dapat dicari dengan 3 cara ya, di sini yang kita bahas. Yang pertama menggunakan tabel. Nilai akar pangkat 3 bilangan-bilangan hingga 1000 dapat dicari menggunakan tabel pangkat 3. Yang kemarin tuh di latihan nomor 2 itu loh, yang suruh menuliskan 10 bilangan kubik. Nah, itu kebalikannya nanti kan akar pangkat 3 gitu ya. Selanjutnya menggunakan faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima itu mencari faktorisasi prima kita pakai yang pohon faktor itu. Di kelas 4 dulu sudah dipelajari. Kita tinggal mengulang lagi. Nilai akar pangkat 3 juga dapat dicari menggunakan faktorisasi prima. Menggunakan pendekatan bilangan kubik. Nilai akar pangkat 3 dapat dari bilangan 4 angka hingga 6 angka dapat dicari dengan pendekatan bilangan kubik. Nah, kalau menggunakan tabel itu seperti ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10. Akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua menggunakan faktorisasi prima. Langkah-langkahnya, kita harus menentukan faktor prima dengan menggunakan pohon faktor atau pembagian bergaris. Pohon faktor itu ya. Masih ingat kan bilangan prima itu berapa saja? Ya, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Kelompokkan tiap-tiap 3 faktor prima yang sama, sehingga dapat diganti dengan faktorisasi prima berpangkat 3. Bilangan berpangkat 3, apabila ditarik akar pangkat 3-nya, maka hasilnya bilangan tersebut. Ini akar pangkat 3 dari n pangkat 3 sama dengan n. Nah, ini ya. Contoh. Akar pangkat 3 dari 125. Nah, ini kita akan mencari menggunakan faktorisasi prima.
Nah, 125 dibagi, kita harus nyari bilangan prima. Kalau 2 kan tidak bisa. Terus selanjutnya setelah 2 adalah 3. Dibagi 3 ini juga tidak bisa, berarti langsung dibagi 5. 125 dibagi 5 sama dengan 25. 25 dibagi 5 lagi sama dengan 5. Nah, berarti kan kita sudah ketemu faktorisasi primanya ya. Ada 5 ini ya. Nah, jadi 125 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 3. Nah, selanjutnya dibawa ke sini. Akar pangkat 3 dari 125 sama dengan akar pangkat 3 dari 5 kali 5 kali 5. Karena 125 tadi adalah 5 kali 5 kali 5. Sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3. Nah, kalau seperti ini tadi sama dengan 5 ya. Yang tadi loh, akar pangkat 3 dari n pangkat 3 sama dengan n tadi loh. Nah, ini. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Selanjutnya contoh yang kedua, akar pangkat 3 dari 2744 sama dengan, nah kita nyari pohon faktornya dulu ya. Ini di start bikinnya pembagian bergaris ini, bukan kalau pohon faktor nanti penuh tempatnya ini. Nah, dibagi 2. 2 ini adalah bilangan prima sama dengan 1372 dibagi 2 lagi sama dengan 686 dibagi 2 lagi sama dengan 343 dibagi berapa terusan? Nah, ini karena bilangan ganjil tidak bisa dibagi 2. Selanjutnya dibagi 3 juga tidak bisa, dibagi 7. Sama dengan 49. 49 dibagi 7 lagi sama dengan 7. Nah, udah selesai ya. Didapat 2, 2, 2, 7, 7, 7. Nah, ini ya, sama dengan nih. Terus dikelompokkan 3, 3. Ini dikelompokkan 3, 3. 2-nya ada 3, 7-nya juga ada 3. Dikelompokkan. Ini ya, dikelompokkan. Terus ditulis 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Ini 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Nah, ini kita pindah ke sini. Akar pangkat 3 dari 2744 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 kali 2 kali 2 kali 7 kali 7 kali 7. Dapat ini tadi loh. Sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Sama dengan 2 kali 7. Ini 3-nya hilang ya. Sama dengan 14. Jadi akar pangkat 3 dari 2744 sama dengan 14. Baik, selanjutnya adalah akar pangkat 3 dari 1728. Nah, sama seperti tadi, kita nyari faktorisasi primanya. 1728 dibagi 2 sama dengan 664 dibagi 2 lagi sama dengan 432 dibagi 2 lagi sama dengan 216 dibagi 2 lagi sama dengan 108 dibagi 2 lagi sama dengan 54 dibagi 2 lagi sama dengan 27. Nah, 27 ini adalah bilangan ganjil, berarti sudah tidak bisa lagi dibagi 2. Faktor prima selanjutnya adalah 2 terus 3. Dibagi 3 apakah bisa? Ya, sekarang dibagi 3 sama dengan 9. Dibagi 3 lagi sama dengan 3. Nah,
Ini kita sudah mendapatkan faktorisasi prima dari 1728 yaitu 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2-nya ada 6 ya. 3, 3, 3, 3-nya ada 3. Kita tuliskan di sini. Jadi ini ya. 1728 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Kita kelompokkan 33. Ini 33 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kemudian kita pindahkan ke sini. Akar pangkat 3 dari 1728 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kita hilangkan pangkatnya. Jadi 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi akar pangkat 3 dari 1728 sama dengan 12. Nah, selanjutnya adalah latihan ya. Silahkan kerjakan 5 soal ini. Seperti biasanya, nanti diinputkan di Google Form. Jangan lupa caranya ya, caranya sama kayak yang sudah dijelaskan tadi, pakai font faktor. Terus nanti difotokan, kemudian diuploadkan seperti biasanya. Nah, sekian pelajaran pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.